Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian saat ini? Kami kelompok 6 sangat senang sekali bisa bertemu walaupun hanya melalui online. Kepada yang terhormat Ibu Afiatin Nisa MPD selaku dosen pengempu psikologi pendidikan. Semoga semuanya yang hadir di materi kuliah hari ini diberikan kesehatan, melimpah rizki. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan makalah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan dengan judul berbagai perkembangan individu. Disusun oleh kelompok 6. Kelompok kami adalah Ade Samsudin 2020015000102, Agung Anggara Putra 20200150074, Sahrul Dika Maulana 20200150014, Rosa Egita Winarto 20200150012, saya sendiri Istihairah 20200150082. Izinkan kami akan mempresentasikan makalah kami. Pengertian perkembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1991, berkembang berarti mekar, terbuka atau membentang, menjadi besar, luas dan banyak, serta menjadi bertambah sempurna dalam hal kepribadian, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya. Dalam Dictionary of Psychology 1972, Anti-Finkwin, Dictionary of Physiology 1988, perkembangan adalah tahapan-tahapan perubahan yang progresif yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia dan organisme lainnya tanpa membedakan aspek-aspek yang terdapat dalam diri organisme-organisme tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. A. Faktor intern. Faktor yang ada dalam diri individu itu sendiri yang meliputi pembawaan potensi psikologis tertentu yang turut mengembangkan dirinya sendiri. B. Faktor eksternal. Hal-hal yang datang atau ada di luar diri individu yang meliputi lingkungan, khususnya pendidikan dan pengalaman berinteraksi individu tersebut dengan lingkungannya. Perkembangan motorik fisik, yaitu proses perkembangan yang progresif dan berhubungan dengan perolehan aneka ragam keterampilan fisik anak atau motor skill. Ada 4 macam faktor yang mendorong kelanjutan perkembangan motor skill anak yang juga memungkinkan campur tangan orang tua dan guru dalam mengarahkannya, yaitu A. Pertumbuhan dan perkembangan sistem saraf. B. Pertumbuhan otot-otot. C. Perkembangan dan perubahan fungsi kelenjar-kelenjar endokrin. Dan D. Perubahan struktur jasmani. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa sangat erat kaitannya dengan perkembangan berpikir individu. Perkembangan individu tampak dalam perkembangan bahasanya, yaitu kemampuan membentuk pengertian, menyusun pendapat, dan menarik kesimpulan. Perkembangan pikiran itu dimulai pada usia 1, 6, 2 sampai 6 tahun, yaitu pada saat anak dapat menyusun kalimat 2 atau 3 kata. Laju perkembangan itu sebagai berikut. A. 1 sampai 6 tahun.
anak dapat menyusun pendapat positif, yaitu bapak makan. B. Usia 2-6 tahun anak dapat menyusun pendapat negatif, menyangkal. Bapak tidak makan. C. Pada usia selanjutnya, anak dapat menyusun pendapat kritikan, keraguan-keraguan, dan menarik kesimpulan. Adapun tugas-tugas perkembangan bahasa antara lain: A. Memaham, yaitu kemampuan memahami makna ucapan orang lain. B. Memaham pembendaharaan kata. C. Penyusunan kata-kata menjadi kalimat. D. Upacara. Perkembangan kognitif. Sebagian besar psikolog, terutama ahli psikologi kognitif, berkeyakinan bahwa proses perkembangan kognitif manusia berlangsung sejak ia baru lahir. Bekal dan modal dasar perkembangan manusia yaitu kapasitas motor dan kapasitas sensori. Hasil riset kognitif yang dilakukan selama kurun waktu 20 tahun terakhir menyimpulkan bahwa semua bayi manusia sudah berkemampuan menyimpan informasi yang berasal dari penglihatan, pendengaran, dan informasi-informasi lain yang diserap melalui indera lainnya. Selain itu, bayi juga berkemampuan merespon informasi secara sistematis. Dan Piaget mengklasifikasikan perkembangan kognitif anak menjadi 4 tahap, yaitu 1. Tahap sensori motor. Selama perkembangan sensori motor yang berlangsung sejak anak lahir sampai usia 2 tahun, inteligensi yang dimiliki anak tersebut masih berbentuk primitif, dalam arti masih didasarkan pada perilaku terbuka. Meskipun demikian, inteligensi sensori motor sesungguhnya merupakan inteligensi dasar yang amat berarti, karena ia menjadi fondasi untuk tipe-tipe inteligensi tertentu yang akan dimiliki anak tersebut kelak. 2. Tahap pra-operasional 2-7 tahun. Periode ini terjadi di dalam diri anak ketika berumur 2-7 tahun. Perkembangan ini bermula pada saat anak telah memiliki penguasaan sempurna mengenai objek permanen. Artinya, anak tersebut sudah memiliki kesadaran akan tetap eksisnya suatu benda yang harusnya ada atau biasa ada, walaupun benda tersebut sudah ia tinggalkan atau sudah tak dilihat dan tak didengar lagi. 3. Tahap konkret operasional 7-11 tahun. Dalam periode ini yang berlangsung hingga usia menjelang remaja, anak memperoleh tambahan kemampuan yang disebut System of Operation atau satuan langkah berpikir. Kemampuan ini berfaedah bagi anak untuk mengkoordinasikan pemikiran dan idenya dengan peristiwa tertentu ke dalam sistem pemikirannya sendiri. Yang terakhir, tahap formal operasional 11-15 tahun. Dalam tahap ini, anak sudah menjelang atau sudah menginjak masa remaja. Akan dapat mengatasi masalah keterbatasan pemikiran konkret operasional. Dalam perkembangan kognitif tahap akhir ini, seorang remaja telah memiliki kemampuan mengkoordinasikan baik secara simultan atau serentak maupun berurutan 2 ragam kemampuan kognitif, yaitu kapasitas menggunakan hipotesis dan kapasitas menggunakan prinsip-prinsip abstrak. Perkembangan sosio dan emosional, yaitu perkembangan berkomunikasi secara emosional, memahami diri sendiri, kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, mempengaruhi tentang orang lain, keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain, menjalin persahabatan, dan pengertian tentang moral. Perkembangan sosial yakni proses perkembangan mental yang berhubungan dengan perubahan-perubahan cara anak berkomunikasi dengan orang lain, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, berlangsung sejak pada
sejak masa bayi hingga akhir hayatnya. Perkembangan sosial menurut Bruno 1987 merupakan proses pembentukan sosial self pribadi dalam masyarakat, yakni pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa, dan seterusnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosio dan emosional ya antara lain: A. Perlakuan dan cara pengasuhan orang tua. B. Kesesuaian antara bayi dan pengasuh. C. Temperamen bayi. D. Perlakuan guru di sekolah. Perkembangan spiritual. Spiritualitas didefinisikan sebagai suatu kepercayaan akan adanya suatu kekuatan atau suatu yang lebih agung dari dirinya sendiri. Whitmer tahun 1989. Perkembangan spiritual itu ibaratkan perjalanan tumbuh dan berkembang yang dimulai dari dirinya masing-masing. Keyakinan spiritual sangat berkaitan dengan bagian moral dan etis dalam konsep diri anak, dan oleh karena itu lebih dipertimbangkan sebagai bagian dari pengkajian kebutuhan dasar anak. Anak-anak perlu memiliki arti, tujuan, dan harapan dalam hidupnya. Tidak hanya itu, mereka juga membutuhkan pengakuan dan pemberi maaf. Spiritualitas mempengaruhi seluruh bagian dalam diri seseorang, pikiran, jiwa, dan tubuh. Clutter tahun 1991.2121. Kesimpulan, perkembangan individu merupakan suatu proses perubahan pada diri individu yang dipengaruhi banyak hal, baik dari faktor internal hingga faktor luar. Begitu banyak hal yang terjadi selama masa perkembangan, merupakan suatu dinamika yang pasti ditentukan oleh berbagai faktor, seperti yang disebutkan di atas. Berhasil tidak suatu tugas perkembangan juga merupakan andil besar dari faktor-faktor tersebut.